Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadol Ustaz. Gimana? Langsung mulai Ustaz. Oke, sebentar. Bismillah, bismillah. Ini udah 19 orang, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa halukum? Apa kabar semua? Sehat? Mic-nya bisa dibuka Pak Ustaz. Oh, ini harus pakai. Oke, sebentar saya ambil headset dulu ya. Wan, kenapa tak masuk nih Wan? Ustaz. Yuk, bismillah. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah. Kita luruskan kembali niat kita lillahi ta'ala dalam mempelajari salah satu ilmu yang bisa membantu kita untuk memahami agama ini. Baik, selamat datang kepada peserta kajian bersanad pilihan. Kita kembali lagi jumpa di waktu yang sama dan di pelajaran yang sama, yaitu bahasa Arab. Kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammad alaihi afdhalus salati wat taslim.
Oke, kalau kita kemarin sudah sampai halaman berapa? Siapa yang masih fresh, silahkan menjawab. Peserta, silakan. Halo. Saya ingatkan kembali kita karena ini bahasa, maka perlu kita interaktif ya. Baru halaman 2. Baru halaman, ini udah 3 halaman kemarin kita ini. Terakhir halaman 6 ya. Ya. Wow. Ada yang sedang di perjalanan nih kayaknya. Oh, maksudnya lembaran yang ketiga. Baik, sebentar. Ini mana dia? Masya Allah. Baik, oke. Bismillah, oke. Seperti yang sudah sebelumnya kita mulai. Luruskan niat kita masing-masing. Lillahi ta'ala. Sambil kita interaktif ya. Ini sebentar. Baik. Kalau pekan kemarin kita sudah ada kurang lebih hampir 20 kosakata, mulai dari kata Ahmad, Tobib, Sarah, Tobibah, Ilyas, Samir, Muhandis. Masih ditambah lagi, selain itu Muhandis sudah, kata ini, Hasan, Marhaba. Ada kelihatan ya di saudara-saudari semua? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke, nah, kalau kemarin kita sudah praktek sedikit tentang ta'aruf, mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Mulai dari Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kemudian dilanjutkan dengan marhaba, ana siapa, disebutkan nama atau bangsanya mana, kemudian apa profesinya, apakah dia sudah bekerja, atau seperti yang disebutkan kemarin, masih ingat ya, apa kata yang menunjukkan tentang profesi salah satunya? Muhandis. Muhandis, kemudian Tabib. tabib, selanjutnya Tabibah. tabibah. Oke, itu sementara ya. Lengkap dengan tokoh-tokohnya Samir, Ilyas, kemudian Ahmad, Lara, dan satu lagi apa ini? Ustaz. Ustaz, tamam. Oke. Adapun selanjutnya adalah, oke, di sini ada namanya sundukul mufradat. Apa? Sunduk al-mufradat. Ya, gimana? Siapa yang bersuara barusan? Baik. Di sini sundukul mufradat. Silahkan diikuti. Sundukul mufradat. Sundukul mufradat. Oke. Di sini ada beberapa kata. Mohon maaf yang di daerahnya ada suara apa namanya? Murotal diputar untuk di mute sementara mikrofonnya. Baik. Di sini ada beberapa nama negara ya. Mulai dari Faransa, Amerika, Rusia, Turkiya, Indonesia, Britania,
Malaysia, ya ini sebetulnya bukan disukun tapi kasroh zainya. Malaysia, kemudian Kanada, kemudian Al-Yaban, selanjutnya Almania. Sampai sekarang, sampai sampai detik ini jelas ya? Halo? Ya. Oke, baik. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, begitu caranya. Oke. Selanjutnya, sebentar. Ini kalau nggak kelihatan videonya nih, kadang ada yang tidur juga ini. Ada yang tidur nggak nih peserta nih? Peserta? Nggak ya, insya Allah ya. Enggak ada. Oke. Baik, kita Lebih lanjutkan. fokus. Oh, lebih fokus. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Oke. Silahkan ditirukan. Faransa. Faransa. Nah, Faransa ini negara yang ada menara Pisanya. Apa negara itu? Prancis. Oke, mantap. Mumtaz. Selanjutnya Amerika. 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 Selanjutnya Rusia. 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 Turkiya. Turkiya. Indonesia. Indonesia. Ya, kalau orang Arab itu bilang kita itu Indonesia, bukan Indonesia ya. Indonesia. Ya, tulisannya seperti ini. Selanjutnya Britania. Britania. Ya. Ini ada yang tahu ini negara apa? Britain. Oh, Britain. England. England itu dia. Selanjutnya Malaysia. Malaysia. Kanada. Kanada. Al-Yaban. Rajaban. Almania. Almania. Almania tahu ya? Yaman. Jerman. Jerman. Oke. Ya. Australia. Australia. Ini lamnya ini sebetulnya di kasroh ya. Ini salah ketik ini. Australia. Australia. Oke, selanjutnya As-Sin. Asin. Cina. Ya, betul sekali. Cina. Suria. 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 Orang kita bilang Syria ya. Oke, selanjutnya Aljazair. Aljazair. Oke. Aljazair juga. Selanjutnya Al-Urdun. Nah, Urdun. Urdun ini tahu kan apa? Urdun itu Jordan. Oh, Jordan. Yordania. Selanjutnya As-Saudiyah. Saudi Arabia. Saudi. Itu dia. Tuh. Selanjutnya Al-Iraq. Al-Iraq. Oke, Irak ya. Kemudian selanjutnya Al-Maghrib. Al-Maghrib ini itu matinya mati ghain ya. Oh, kok mati ghain? Mati ba. Al-Maghrib. Mbak Agi tolong salah satu di oke. Selanjutnya Al-Maghrib. Oke, Al-Maghrib ini tahu negara apa? Maroko. Mantap. Selanjutnya Talib. Talib. Talib udah ya, ini di atas. Kemudian Mudir. Muallim. Oke. Tabib.
Bai'. Baik. Ustaz. Ustaz. Ini ustaz ya, berhubung dia huruf terakhirnya adalah zal, maka lidah kita itu dikeluarkan, diapit dengan gigi atas dan bawah, disertai kita dorong udara keluar. Jadi keluarnya ustaz. Jelas ya? Batu ini mengecil gitu. Apa yang mengecil? Reduce gitu. Smaller. Nah, seperti itu ya. Bacanya ustaz. Ustaz. Oke. Baik, selanjutnya. Sebelum saya lanjutkan nih. Ada yang mau ditanyakan sementara? Saudara-saudari? Tidak ada? Jelas semua? Jelas semua deh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kalau begitu. Di sini ini halaman 6 ya. Di sini kita buka halaman 6 sudah. Sekarang kita ke halaman selanjutnya. Nah, halaman 7. Masya Allah. Oke, silakan diikuti mudzakarun muannas. Mudzakarun muannas. Nah, mudzakarun muannas ini ya, kalau muzakkar itu identik dengan pria, kalau muannas identik dengan wanita atau laki perempuan. Kosakata dalam bahasa Arab itu umumnya terbagi menjadi dua ini. Kalau nggak muzakkar satu lagi muannas. Nah, di sini langsung dicontohkan. Ini coba silakan diikuti maktub. Maktub. Tadrib. Maktub. Tadrib. Nah, tadrib. Tadrib. Ini sebelumnya saya mohon maaf kalau seandainya tanpa saya minta izin ketika ada mic yang mengganggu, langsung saya mute. Kecuali kalau seandainya ada yang mau saya ask to unmute, baru nanti bisa di unmute sendiri. Selanjutnya yuk. Baik, kita ikuti. Yuk, tadrib. Tadrib. Hadza huwa. Hadza huwa. Ini dua-duanya, baik haza maupun huwa, itu punyanya kata ini. Apa ini? Muzakkar. Muzakkar ya. Baik haza, haza ataupun huwa, itu maksudnya ke muzakkar. Tadrib. Tadrib. Bayu. Ulang ke merah. Mic-nya Mbak Kayu. Tadrib. Ini. Tadrib ya. Ini juga ikut ke muzakkar. Ya, sekali lagi tadrib baik haza ataupun huwa itu masuknya kemana? Muzakkar. Muzakkar. Ya. Nah, kalau muannas yang bagaimana? Muannas itu lawan dari muzakkar. Kalau muzakkar laki, kalau muannas perempuan. Oke. Ini sementara kita yang muzakkar dulu. Ya, silakan diikuti. Atba'ul misal. Asba'ul misal. Atba'ul misal. Atba'ul misal. Misal. Oke. Al-misal itu artinya ketika kita menjelaskan tentang suatu permasalahan. Ya. Kemudian permasalahan itu supaya bisa kita tangkap dengan lebih jelas, biasanya kita baik itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab,
ataupun dalam permasalahan ilmu nahu sekalipun biasanya ada disebutin setelah kita menyelesaikan atau di tengah-tengah penjelasan ada disebutin kata lil misal atau ala sabilil misal, linadrib misalan. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya for example. Apa artinya kira-kira? Contoh. Oke, itu dia sebagai contoh ya. Jadi atba'u ini kita ketika sholat di belakang imam itu kita apakah sholat sendiri ketika kita bermakmum nih, sholat di belakang imam. Kita sebelum, kalau imam tidak ruku, apakah kita boleh ruku? Tidak boleh. Jelas tidak boleh. Makanya ketika imam berdiri di depan, kemudian kita sholat, kita mau tidak mau harus titik-titik imam. Harus apa? Mengikuti, itu dia kata yang saya cari, mengikuti. Di sini atba'ul misal. Kalau misal tadi apa? Contoh. Contoh. Kalau atba' berarti? Mengikuti. Itiba. Mengikuti. Aha, itiba. Udah. Mungkin sebagian kita sudah lumrah mendengar kata itiba. Itu asalnya dari kata tabi'a yatba'u. Dari kata apa? Tabi'a yatba'u. Aha, tabi'a yatba'u. Artinya kalau atba'u itu ana. Atba'u. Berarti artinya apa? Ikuti. Mengikuti. Siapa yang mengikuti? Ana. Saya. Ana. Saya. Oke, atba'ul misal. Oke, silakan diikuti lagi yuk. Atba'ul misal. Atba'ul misal. Atba'ul misal. Atba'ul misal. Tadrib. Kalau kita di sini ada mim Abdullah Pakistan ya. Kemudian ta Abdullah Pakistani. Ini kalau kita perhatikan antara dua kata yang di mim itu misal, ta itu tadrib. Ya. Antara kata Abdullah Pakistan dengan Abdullahi Pakistaniyun, apa perubahannya? Silakan dijawab satu orang. Atau raise hand dulu. Boleh juga. Tambahan ya. Ketambahan ya. Ya. Mumtaz. Ya-nya Masya harokatnya Allah. apa? Ya-nya harokatnya apa? Tanwin dumah. Tanwin domah. Di bawah tanwin ada apa itu? Tasjid. Tasdid. Mantap, Mumtaz. Mubarak. Alhamdulillah. Oke. Jadi di sini kalau kita perhatikan Abdullahi Pakistani. Silakan diikuti. Abdullahi Pakistani. Ditekan ya. Di sini ada penekanan. Ya, tasdid, kemudian dia berada di akhir kata, maka kita bacanya ditekan. Pakistani. Pakistani. Aha, itu dia. Oke, selanjutnya. Zakaria Sumal. Tumal. Baik. Baik, kita lanjutkan. Zakaria Sumali. Zakaria Sumal apa Ustaz? Sumal, dia itu dia. Dia negara Somalia. Ini negara Somalia termasuk negara yang negara para ulama. Ada beberapa ulama yang berasal dari sana. Baik, kita lanjutkan. Muhammadun Indonesia. Muhammadun Indonesia.
Oke, atau Indonesia macam di awal tadi ya. Baik. Ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini setelah nama negara kemudian perubahannya ditambah ya tasdid dan harokatnya tanwin dhammah. Ini tanwin dhammah ikut harokat terakhir kata yang sebelumnya. Jelas sementara? Karena di sini Pakistan ini ngikut kata sebelumnya abd. Ya. Abdullahi Pakistaniyun, kalau dia dua kata, nama orang dua kata begini, maka yang diikuti adalah kata, kalau di dalam bahasa Arab, ini karena bahasa Arab kaitannya sangat erat dengan nahu dan sorof, maka saya minta kesediaan semua yang hadir di kajian bahasa Arab ini, meskipun kita ingin belajar bahasa Arab, namun berhubung namanya bahasa Arab itu nggak lepas dari dua. Jadi kalau kita ibaratkan nahu sama sorof itu dua alat yang tidak bisa, nggak ada sama kita kalau memang kita ingin menguasai bahasa Arab. Ya. Masya Allah. Nah, jadi hatta seseorang yang ingin membaca hadis, kemudian kalau sekarang Al-Quran kan mudah ya, udah ada harokatnya, ada titik-titiknya. Kalau hamzah ada kepala seperti kepala ain ya. Kalau kepala ain di sini sebentar. Kepala ain itu maksud saya begini. Nah, nampak ya? Oke. Itu. Nah, orang yang belajar hadis itu mau tidak mau dia harus menguasai bukan hanya bahasa. Nah, orang ketika kita bilang dia menguasai bahasa Arab, maknanya dia nahwu dan sorof itu dasar-dasarnya semua sudah di luar kepalanya, sudah dia kuasai. Sehingga apa? Dia ketika membaca itu betul-betul yakin kalau harokatnya memang seperti itu, gitu loh. Nah, adapun kalau seandainya kita ingin belajar menguasai bahasa Arab, komunikasi sehari-hari pun itu tidak terlepas dari belajar nahwu dan sorof. Karena dalam bahasa ini sekalipun, dalam bahasa amiyah, dalam bahasa kita yang bahasa slangnya ya, bahasa lolo gue gitu kayak orang Jakarta berkomunikasi, itu juga ada semi kaidahnya. Ada apa? Ada semi kaidahnya. Jadi nggak bisa terlepas begitu saja. Nah, dalam belajar bahasa Arab yang simpel seperti yang kita pelajari sekarang, juga nggak lepas dari belajar nahwu dan sorof. Makanya ikuti kajian nahwu sorof untuk pemula sementara ini di di KBP juga ya, edisi apa itu saya juga lupa waktunya di mana. Silakan nanti komunikasi dengan admin KBP ini. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau kita perhatikan Abdullahi Pakistani, kira-kira maknanya apa? Silakan dijawab. Warga negara. Negara. Aha, berarti Asal. Abdullah, betul. Berarti Abdullah orang Pakistan. orang Pakistan. Ini kalau kita perhatikan Abdullahi Pakistani, kan nggak ada tak marbuto. Tahu ya tak marbuto ya? Tak marbuto dia bulat macam angka 5 dalam Ya, bahasa Ustaz. Arab. Tuh. Oke. Oke, selanjutnya. Ketika katanya Pakistani, maknanya kata ini khusus untuk ini nih. Apa ini? Muzakkar. Aha, muzakkar. Ya. Jadi kalau kita mau bilang orang itu orang Pakistan laki-laki, maka kita bilangnya
Silakan diucapkan. Muzakkar. Silakan diucapkan yang saya garis bawah di sini. Bagistani. Aha, Pakistani. Ketika kita mau bilang Zakaria itu orang Somalia, maka kita bilang Zakaria Somaliyun. Sumali. Gimana? Aha. Oke. Somaliyun. Kalau kita bilang Muhammad orang Indonesia, gimana kita bilang? Muhammad Indonesia. Oh, Muhammad bukan Indonesia. Indonesia nama negara. Tapi kalau kita mau bilang dia orang Indonesia, maka kata yang ada itu kita ganti huruf terakhirnya. Ya, kalau seandainya macam ini, Indonesia, maka apa yang kita buat? Kita buat perubahannya seperti contoh tadi. Ya. Muhammadun Indonesiun. Masya Allah. Aha, mubarak itu dia. Barakallahu fiik. Mas Bukhari Masruri. Sehat Mas Bukhari? Alhamdulillah pangestunipun tad. Nggih, sami-sami. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Pakistani itu ketika kita mau menyandarkan kita nih orang mana? Orang Jawa seandainya. Maka kalau dalam bahasa Arab, Jawa itu kok hilang dia nih, sebentar. Spotlight. Kok hilang, bro? Jawa, ya. Itu apa yang kita buat? Huruf terakhirnya kita hilangkan. Tadi kan alif bentuknya begini. Itu dihilangkan. Kemudian ditambah apa? Ya tasdid. Sebelum ya tasdid, harokatnya, silakan dilihat. Apa harokatnya saudara-saudari? Kasroh. Kasroh. Ya. Kasroh. Nah, jadi kata Indonesia, ya, huruf terakhirnya kan ini. Apa huruf terakhirnya? Iya. Ya. Maka ya itu kita hapus. Kemudian kita ganti dengan apa? Nih. Ya tasdid. Ya tasdid. Ya tasdid tanwin, ya. Ya tasdid dan tanwin. Kemudian sebelum ya, harokatnya harus Kasroh. Harus kasroh, itu dia. Jadi kalau kita mau bilang Muhammadun orang Indonesia, maka kita bilangnya Muhammadun Indonesiun. Mumtaz. Itu dia. Barakallahu fikum. Selanjutnya, kalau kita mau bilang Ahmad adalah orang Malaysia. Yuk, dijawab. Ahmadu Malaysiun. Aha, Ahmadu Malizi. Ya, kita bilangnya Ahmadu Malizi. Silakan diikuti. Ahmadu Maliziun. Nah, kalau kita mau bilang fulan, katakanlah di sini kata gantinya siapa? Umpama Umar, umpama ya. Umaru. Kemudian Kuwait. Kita mau bilang Umar adalah orang laki-laki, orang Kuwait laki-laki. Gimana kita bilang? Umaru Kuwaitun. Umaru Kuwaitun. Kuwaitiyun. Aha, itu dia. Mubarak. Kuwaitiyun. Oh, lupa. Masya Allah. Kalau katanya macam Indonesia, kata yang berakhiran ya, itu yang kita hapus ya. Saya lupa menjelaskan lebih detail lagi. Tapi kalau kata yang bukan selain ya, seperti Pakistan, Somal, kemudian Kuwait, Mesir, Lubnan, Maghrib, itu semua tinggal ditambah. Iya, Dik. Penambahan ya tasdid.
Nah, ditambah ya tasdid saja. Jelas sementara? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain? Sahih. Oh, sahih. Selainnya? Baik. Kalau seandainya kita mau bilang, saya orang Jawa. Bagaimana jawabannya dalam bahasa Arab? Ana Jawi. Ana Jawiyun. Aha, ana Jawi. Kalau mau bilang saya orang Aceh. Aceh itu A, Da, Shin, Ya, Ha. Aceh. Jadinya apa? Ana Ajhiyun. Aha, Acehiyun seperti itu. Oke, baik. Mubarak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini dia. Selanjutnya, yuk silakan diikuti. Atba'ul misal. Atba'ul misal. Atba'ul misal. Baik, Abdullahi Pakistan. Abdullahi Pakistan. Ini yang kaum Hawa, tolong sabar sedikit. Mungkin nanti ada yang untuk kaum Hawanya ya. Mana dia? Ah ya, ini dia nih. Nanti di halaman 8. Ini sekarang kaum Adam dulu. Nah, selanjutnya, hadza Abdullahi. Hadza Abdullahi. Huwa Pakistani. Huwa Pakistani. Selanjutnya, Zakaria Sumal. Zakaria Sumal. Hadza Zakaria huwa Sumali. Hadza Zakaria huwa Sumali. Baik, ada tambahan apa di sini? Dibanding dengan yang di atas. Hadza sama huwa. Oke. Kalau tadi simple ya. Dia cuma bilang fulan orang mana? Fulan negara mana? Bangsanya mana? Libanon atau selanjutnya kebangsaannya situ. Nah, kalau sekarang ada tambahan hadza dengan huwa. Adakah yang masih belum tahu arti hadza di peserta di antara peserta di sini? Ini. Nah, cuman hadza ini khusus untuk laki-laki. Mudzakkar. Khusus untuk mudzakkar. Oke. Huwa apa maknanya? Dia. Dia laki-laki. Dia laki-laki, khusus mudzakkar juga ya. Huwa itu khusus mudzakkar juga. Dan untuk muannats nanti insyaallah kita lanjutkan. Oke. Sekarang perbedaannya cuma simpel ya. Kalau tadi nggak ada hadza huwa, tapi kalau sekarang ada hadza sebelum nama, kemudian setelah nama ada huwa, baru setelah itu keluarga negaraannya. Jelas ya? Yuk, Ibu Afriana silahkan. Muhammadun Lubnan. Muhammadun Lubnan. Libani. Mana usul? Jawabannya? Muhammad orang Lubnan, Libanon, Libani. Muhammad orang Ini contohnya nih. Ada kata tambahan ini, kemudian ada kata tambahan satu lagi, huwa. Ini ya. Jadinya kayak mana? Dia Muhammad orang Libanon. Nah, dalam huwa Libani. Huwa Muhammadun, kemudian Huwa Muhammadun. ada Muhammadun, kemudian Huwa Libani. huwa Lubnani. Itu ya. Ada Muhammadun huwa Lubnani. Ini simpel mudah, tapi kalau kita masing-masing terkecohkan tidak bisa fokus, maka untuk menjawabnya juga agak susah juga. Baik, selanjutnya siapa yang ingin menjawab? Ahmadu Al-Hind, silahkan. Ya Ustaz. Ya, silahkan. Kak Rehana, yuk.
Hadza Ahmadun huwa Hindi. Hadza Ahmad, ya. Kalau kita berhenti di sukun, ya. Hadza Ahmad, tapi kalau kita mau lanjut, kita baca harokat terakhirnya. Hadza Ahmadu, bukan Ahmadun, bukan tanwin, ya. Diperhatikan dalam membaca. Jadi jawabannya hadza Ahmadu huwa Hindiyun. Apa? Huwa Hindiyun. Nah, huwa Hindi. Jadi alif lamnya itu dihilangkan, dihapus. Jelas ya, saudara-saudari? Jelas. Baik, itu dia. Kemudian selanjutnya Kamalun Jazair. Silakan yang mau menjawab. Hadza Kamalun. Bismillah. Ada Kamal. Selanjutnya Jazari. huwa Jaza. Jazari. Jazari. Ada Hamzah di sini. Jazairi. Itu dia. Huwa Jazairi. Apa saudara-saudari? Huwa Jazari. Jazairi. Ada Hamzahnya, Mama. Ada Hamzahnya. Huwa Jazairi. Ya, itu dia. Baik, selanjutnya yuk. Yang nomor 4, silakan dijawab. Hadza Salman. Ada Salman, Huwa terus. Huwa Misriyun. Misriyun. Mumtaz, barakallahu fiik. Nomor 5, silahkan. Selanjutnya yuk. Hadza Basimun. Hadza Basim. Selanjutnya. Huwa Ini bacanya Libya. Bacanya apa? Dihilangkan Libiyun. Bi. Libi, ya itu dia. Ya, seperti kaidah yang sebelumnya sudah dijelaskan di awal tadi. Ya-nya dihapus, ya. Kemudian diganti dengan ya nisbah namanya. Ya apa namanya? Ya Misbah. Ya nisbah itu dia. Nisbah itu artinya, saudara-saudari, menisbatkan, ya, menisbatkan kepada sesuatu. Oh. Nah, itu dia. Misbah. Kemudian Mas. nasab, iya dari kata nasab ya. Selanjutnya Yusuf Faronsa, silahkan. Siapa yang menjawab? Hadza Yusuf. Ada Yusuf. Huwa Faronsi. Faronsi, itu dia. Nah, berarti di sini bukan hanya ya saja yang kita ganti dengan yaun nisbah, tapi juga alif seperti di sini terakhir itu juga diganti dengan ya an-nisbah. Faronsi. Jelas sementara saudara-saudari? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, ini sekarang saudara-saudari, yuk kita ikuti. Atba'ul misal. Atba'ul misal. Tadrib. 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 Mudzakarun muannas. Mudzakarun Muannasun. Oke, kalau dari tadi itu muzakkar, sekarang kita masuk ke contoh misal muannas, ya. Ada di sini Samiro. Alhamdulillah. Samiratu Nigeria. Itba'u. Silakan diikuti. Samiratu Nigeria. Nah, bacanya Nigeria. Nigeria. Tahu kan Ya. nama negara mana ini? Nigeria. Nigeria. Mumtaz. Nega. Kalau orang Amerika bilang nega. Ya. Nega. Oke, Nigeria. Baik, kita lanjutkan. Muhammadun Nigeria, yuk. Muhammadun Muhammadun Nigeria. Nigeria. Hal Muhammadun Nigeri. Al Muhammadun Nigeri. Samiratu Nigeria. Samiratu Samiratu Nigeria. Nigeria. Hal Samiratu Nigeria. Samiratu Nigeria. Sekali lagi saya ingatkan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik abang semua, dalam membaca bahasa Arab
itu harokatnya kita baca sesuai panjang pendeknya. Jadi jauhi ketika kita membaca, memanjangkan huruf yang memang nggak pas untuk dipanjangin. Bukan hak dia untuk kita panjangkan. Jadi ini kita bacanya Samiratu Nigeria. Bukan kita baca hal Samiratu Nigeria. Oke, jelas ya? Baik. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Majidun Kuwait. Majidun Kuwait. Ini hal ini kira-kira tahu ya apa maknanya ya? Karena ada tanda di sini nih. Tanda tanya. Tanda tanya apakah, Mumtaz. Oke, kita lanjutkan. Silahkan dijawab. Tafadhalu bil ijabah ala raqmil awal. Nomor pertama, Majidun Kuwait. Majidun Kuwait. Majidun. Hal majidun. Majidun. Hal majidun. Kuwait. Majidun Kuwaitidun. Oke. Kuwaitiyun. Baik. Kuwaitiyun. Jadi Buka semua kan Bentar. ngeri banget. Al-Majidu Kuwaiti. Baik. Sekarang koreksiannya. Sebagian ada yang baca Majidun. Padahal tertulisnya Majid. Nah, ini pentingnya kita memperhatikan tulisan. Sehingga kita membacanya sesuai dengan yang tertulis. Jadi kita bacanya Hal Majidun. Oke. 1. Kemudian Kuwait. Itu tadi sudah kita bahas. Ketika kita dia muzakkar. Untuk menyandarkan dia itu orang Kuwait, laki-laki, tinggal ditambah yaun nisbah. Yaun nisbah ini ya yang bertasdid. Sebelum ya harokatnya harus apa saudara? Harus kasroh. Barakallahu fikum. Baik, jadi jawabannya hal majidun Kuwaiti. Yang benar itu. Hal majidun Kuwaiti. Baik, selanjutnya kita langsung berangkat ke nomor 4. Silahkan Saudari Sri Haryanti. Hal jauharo Al-Ali. Andunisiyun. Anduinisiyun. Ada tak marbuto. Jauharo orang wanita. Oh iya, Indonesia. Hal jauharo Andunisi. Hal jauharatu, hal jauharatu Andunisiyah. Ya. Indonesia. Jadi macam di atas nih ya, Nigeria itu ketika kita mau merubah ke muannas, ke apa saudara-saudari, ibu bapak? Mu'annas. Muannas tinggal ditambah nih. Tak marbutoh. Tak marbutoh. Sebelum tak marbutoh, ya tasdid. Harokatnya fathah. Apa sebelum tak marbutoh, saudara-saudari? Fathah. Harokatnya. Ya tasdid. Harokatnya fathah. Harokatnya tamarbuta. Harokatnya Harokatnya fathah. tamarbuta. Bukan tak marbutoh. Harokatnya fathah. Fathah. Fathah tasdid. Oke, fathah tasdid. Oke, kita lanjut. Zainabu Yamanu. Silakan yang ingin menjawab. Hal Zainab. Yamaniyatun. Itu dia. Hal Zainabu Yamaniyah. Ya. Tinggal Yaman tadi diganti. Oh, kok diganti. Dirubah, ditambah ya, mim, nun, ya. Nun, ya, tak marbuto. Ya. Yaman. Itu dia. Jelas sementara saudara-saudari? Jelas, wadih. Oke, wadih, alhamdulillah. Yang nomor sadis, nomor 6, silakan. Yang mau menjawab, Fatimah Surya. Nah. Al-Fatimatu Suriyat. Suriyah. Ya.
Seperti itu jawabannya. Hal Fatimatu Suriyah. Oke, jelas ya? Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Cukup Ustaz, cukup. Baik, baik. Oke, ini sedikit lagi yang halaman 8. Yo, atba'ul misal. Atba'ul misal. Atba'ul misal. Silakan diikuti. Ana Naijiri. Ana Naijiri. Lupa saya mau bilang maktub. Maktub. Ya, silakan semua diucapkan. Maktub. Maktub. Ana Naijiri. Ana Naijiri. Ana Naijiriyah. Naijiriyah. Anta mudarris. Anta mudarris. Anti mudarrisah. Anti mudarrisah. Nah, ini ro kan ada tasdid ya. Ditekan mudarrisah. Mudarrisah. Baik, selanjutnya Karimun Ghani. Karimatun Ghaniyah. Karimatun ghaniyah. Baik. Nah, ini enggak ada, kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Ya, kalau kita tengok terjemahannya, ana Naijiri berarti di sini yang bicara ana ini muzakkar apa muannats? Muzakkar. Nah, muzakkar. Tapi kalau Nigeria berarti ana di sini muzakkar muannats. Muannats. Sama anta mudarris juga muzakkar, anti mudarrisah muannats. Karimun ghani, karimatun ghaniyah. Baik. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini apa yang kita buat? Kita rubah dari muzakkar ke muannas, mumtaz. Kata huwa. Itu dia. Oke. Ya, silakan nomor 1 ar-raqmul awal. Man yujib? Silakan dijawab. Bismillah. Yuk. Ana tilmizatun. Ana tilmizatun. Selanjutnya Asani, Majidun Ustaz. Majidatu Ustazatun. Tak marbutoh ya. Mumtaz. Selanjutnya Anta Arabi. Anti Arabiyah. Mumtaz. Anti Arabiyah. Selanjutnya Ana Malizi. Ana Malizia. Selanjutnya Syarifun Hijazi. Syarifatun hijaziyah. Syarifatun Hijaziyah. Ya, Hijaziyah. Baik. Selanjutnya Al-Mudarrisu Jadid. Mudarrisatu jadidiyah. Al-Mudarrisatu Jadidiyah. Datun. Mumtaz, barakallahu fikum. Jadidah jadinya ya. Jadi dah tinggal tambah tak marbutoh saja. Oke. Alhamdulillah. Di sini sebentar sebelum saya lanjutkan ada yang ngechat. Bukan ngechat. Oh ini dia. Indonesia. Kenapa pakai Indonesia? Bukan Indonesia. Oke. Itu tergantung orang yang menuliskan. Karena kalau orang Indonesia kayaknya nggak terima kalau dibilang Indonesia. Ya. Tapi kalau orang Arab bilang kita itu Indonesia. Itu. Kita sebetulnya tidak terlalu menurut sejauh bermasalah mau pakai yang Indonesia ataupun dua-duanya saya rasa memahamkan. Baik.
Jelas, clear? Us, masih banyak yang Clear. nggak tahu artinya. Apa itu? Yang mana? Gonia. Ghaniya, ghana dari negara Jadi agani ya. dari Kaya, kaya. negara ianya dihilangkan. Ah, negara Ghana. Oke. Itu dia. Selanjutnya, hal min soal, ada pertanyaan lain? Lah soal, Nggak dibagi, Ustaz. apa itu? Ada dibagi, Kak? Ada dibagi. Nanti kalau udah selesai nanti saya share lagi. Baik, Ustaz. Baik, yuk selanjutnya ada pertanyaan? Hal min soal, la soal. Itu Suara pintu tertutup. Baik, saya lanjutkan. Masya Allah. Oke, di sini ada, ini 3 menit lagi kira-kira insya Allah. Di sini ada tadrib. Ini saudara-saudari sadar nggak arti tadrib nih? Latihan. 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 Latihan, bukan memukul. percakapan. pemukulan. Bukan pemukulan, saudara. Kalau pemukulan itu, ya kata memukul itu doroba. Ya. Doroba yudorribu tadriba. Nah, itu baru pemukulan yang bertubi-tubi kalau kita katakan. Nah, ini tadrib dari kata darroba. Ada tasdid di atas ro. Darroba yudarribu tadriba. Ya. Itu dia. Jelas? Artinya apa? Latihan. Latihan. Nah, kalau tadrib artinya latihan. Tapi kalau darroba yudarribu Mempelajari. Melatih. melatih. Mumtaz. Itu dia. Oke. Wadih. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Pelatihan. Nah, jadi ini kita latihan terus nih. Kita namanya bahasa, saya ingatkan kembali, itu nggak lepas dari tadrib. Kullu kalimatin, tiap kata, hafiznaha, yang sudah kita hafal, yahtaju butuh ila tadrib. Untuk dilatih terus. Bagaimana cara melatihnya? Dengan selalu kita ulang dan nggak pernah mengenal bosan. Nggak pernah mengenal apa, saudara-saudari? Bosan. Bosan. Oke. Meskipun kita ngomong sendiri di depan cermin, kalau Anda mau betul-betul menguasai, meskipun beberapa kosakata yang simpel. Karena bayi atau balita pun mereka kuasainya dari beberapa kosakata yang simpel. Baik. Subhanallah, begitu cepatnya waktu berlalu. Alhamdulillah kita sudah sampai ke halaman 8. Saya mohon bagi semua peserta agar konsisten untuk mengulang dan mengulang jika Anda memang ingin menguasai minimal apa yang sudah kita pelajari ini. Ya. Namanya ilmu dituntut step by step. Kalau tidak, maka susah untuk bisa kita kuasai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa kita rawat sampai pekan depan, ya, sehingga lambat laun apa yang kita pelajari ini mengakar dalam jiwa kita masing-masing. Dan jika sampai dalam berkomunikasi nanti, kalau seandainya tiap kita pertemuan ini cuman 20 kosakata, berarti butuh 20 kali 200. 200 pertemuan enggak. Mungkin 150 pertemuan lagi. Ya. 150 kali 2 berapa? 300. 300. Iya. Kalau tambah 0 kan 3000. Minimal Anda memiliki kosakata 3000 untuk bisa menjadi seperti anak balita yang lahir di Arab berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Masya Allah. Nah,
Nggak mustahil, tapi itu tergantung kepada semangat Anda masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ila shawa'is sabil. Kita tutup dengan tahlil salawat dan doa. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa jumpa kembali di kesempatan yang sama atau berkesempatan yang lebih baik lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.